Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa berjumpa kembali di live selanjutnya. Oke, sebentar ya, sebelum ini saya mau lihat dulu ini kira-kira udah masuk belum live-nya. Halo yang udah join, boleh dong ditulis di kolom komentar dari mana aja. Kena balik. Oke. Oke, jadi sebelumnya yang masih belum tahu sama saya, yang masih belum pernah nonton live saya, jadi saya mau perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, saya Laila, ahli gizi dari Detu, dan selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan sharing, kita akan bahas tentang eh, tips diet untuk anak-anak yang obesitas dan penyebab obesitas pada anak-anak gitu. Tapi selain kita bahas tentang tema terkait dengan obesitas pada anak-anak, nanti kita juga akan bahas, teman-teman boleh juga tanya-tanya terkait dengan diet ataupun juga terkait dengan detu. Halo yang udah join, boleh dong ditulis di kolom komentar dari mana nih. Kita saling sapa-sapa dulu aja ya. Halo. Oh iya, pastinya seperti biasanya ya di live ini kita juga bakalan bagi-bagi hadiah. Jadi buat teman-teman nih yang eh, share live ini di grupnya, lalu apa namanya jangan lupa tanda tandai juga nge-tag teman-temannya di kolom komentar ya. Jadi nanti biar teman-temannya juga tahu kalau kita hari ini ada live. Nanti kita akan kasih hadiah gitu. Jadi silahkan bisa di komen ya, di komen dan di share live-nya ini. Oke, saya juga mau tahu dong teman-teman ini dari mana aja yang udah join, silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Atau nanti kalau misalnya ada yang punya testimoni, entah itu testimoni dari diri sendiri ataupun dari konsumennya, juga silakan boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti testimoni terbaik kita juga akan kasih hadiah gitu. Mungkin kemarin-kemarin yang tanya-tanya terus ya, gimana sih caranya biar dapetin shaker gitu, shakernya ini dijual atau enggak. Nah jadi buat teman-teman kita umumin juga ya, jadi untuk shakernya itu kita tidak jual ya, jadi shakernya itu kita bagikan gratis untuk hadiah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen dapetin shakernya, pengen dapetin hadiah dari dia itu ya rutin-rutin aja simak live-nya, lalu ikutan quiz-quiznya. Halo Kak Vita dari Banyumas. Wah ini halo Kak Afida tuh, waalaikumsalam dari Boyolali ya. Oke, kebetulan saya dari Jogja ya, saya di Jogja saat ini karena juga kantornya dia tuh juga ada di Jogja. Boleh ya dibantu di komen-komen, di apa ditandai, bukan? Iya ditandai teman-temannya biar join, mungkin barangkali ada yang lupa atau yang lainnya, atau bisa di share live ini, di share linknya ke grup kalian ya. Nanti teman-teman yang aktif, yang share, yang bagi-bagiin live yang ini kita juga bakalan kasih hadiah. Halo Kak Naura dari Morowali, Kak Rosiah nih juga ada dari Cirebon. Oke, ini udah dari Banyumas, Jawa Tengah ya. Banyumas ada, Boyolali juga udah ada nih, dari Cirebon juga udah ada. Oke. Oh ya, nanti teman-teman nih misalnya ada yang ingin ditanyakan juga, atau mungkin ada yang sedang diet tapi mungkin masih belum berhasil, silakan nanti bisa konsultasi langsung dengan saya, bisa langsung aja ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Halo Kak Vina dari Banyuwangi. Aduh, dari Jawa Timur, paling timur ya. Selamat malam Kak Vina. Oh iya, teman-teman nih yang udah minum dia tuh boleh banget loh kalau misalnya eh kasih testimoni. Oh iya,
malam ini kan kayaknya kalau di Facebook ini juga kita bisa loh kalau misalnya mau live berdua. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang mau live berdua sama saya, ada yang mau ngobrol langsung, nanti silahkan bisa ditambahkan ya, nanti bisa menambahkan untuk join live gitu. Oke, mungkin ini masih pada sholat isya ya, jadinya masih belum terlalu banyak yang join. Jadi sambil nunggu teman-temannya, silakan teman-teman misalnya nih ada yang mau disampaikan testimoni-testimoni, silakan boleh ditulis dulu ya. Nanti ya kalau misalnya mau bertanya langsung nanti ya setelah kita masuk pada sesi tanya jawab, nanti silahkan bisa apa namanya minta gabungkan gitu. Halo Kak Mairita dari Purwodadi. Oh iya, saya mau ngingetin juga nih buat teman-teman. eh Dia tuh sekarang juga lagi ada ini ya, lagi ada apa namanya? Lagi ada challenge ya, challenge D2. Jadi ini kemarin udah launching waktu Valentine tanggal 14. Jadi ini challenge-nya gampang banget. Jadi teman-teman cuma tinggal foto doang. Foto doang sama D2, lalu sama ngefoto D2-nya dengan yang bagus dan estetik ya, yang paling bagus, lalu diposting gitu, udah gitu doang, pakai caption yang captionnya ini menarik yang berhubungan sama Valentine dan juga Detu. Jadi dikait-kaitkan nih antara Valentine dan Detu gitu, karena kita pengen tahu nih, pengen tahu kasih sayangnya teman-teman terhadap Detu itu seperti apa. Nah itu bisa diungkapkan di dalam captionnya. Itu hadiahnya menarik banget, hadiahnya uang ya, uang. Ada juara 1, 2, sama 3, dan juga ada juara harapan, jadi banyak nih hadiahnya. Oke. Aduh, makasih nih yang udah boom like ya. Kasih love love, kasih, ada yang kasih love, ada yang kasih like ya. Gimana nih? Oke, jadi kita langsung aja ya mulai materinya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang baru join nanti bisa menonton ulang videonya. Oh, tapi sebelum kita mulai dulu, sebelum kita mulai materinya, saya mau baca testimoni pertama dari Kak Afidatu Zulaika. Izin share testimoni Kak dari adik ipar saya. Setelah konsumsi D2 bikin badan enteng, BAB makin lancar, dan rok baju yang dulu nggak puas sekarang muat. Thank you D2, sama-sama. Berat badannya berapa nih? Awalnya berapa, lalu setelah D2 itu berapa? Jadi nanti kita biar lebih tahu ya, biar wah turunnya berapa kilo gitu. Halo Kak Naura dari Kediri. Waduh. Oke. Oke teman-teman, sambil nunggu yang lain kita langsung aja ya mulai materinya. Nanti misalnya teman-teman ada yang baru join, nanti bisa ditonton ulang videonya untuk kalau misalnya ketinggalan tentang materinya. Karena memang banyak banget ya yang nanyain juga ternyata tentang gimana sih cara diet untuk anak-anak yang obesitas gitu. Dan saat ini ya memang anak-anak ini menjadi concern juga, menjadi diperhatikan juga sama Kementerian Kesehatan ya, karena kan anak-anak ini memang generasi penerus bangsa ya. Jadi gimana caranya nih biar anak-anak ini juga biar sehat, tidak obesitas gitu. Karena pada anak-anak yang
mengalami obesitas atau kegemukan pada usia anak-anaknya gitu ya, itu juga beresiko akan mengalami kegemukan pada usia dewasanya. Dan kalau misalnya di usia dewasanya nanti kegemukan, apalagi sampai beranjak lansia, nanti bisa beresiko juga pada kesehatan lainnya. Karena teman-teman pasti tahu dong ya, obesitas atau kegemukan itu kalau misalnya dibiarkan terus, ini juga bisa memicu penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, contohnya seperti diabetes atau bahasanya kita itu kencing manis ya. Atau stroke juga bisa, kolesterol juga bisa, penyakit jantung juga bisa. Jadi memang obesitas ini menjadi salah satu pencetus adanya penyakit-penyakit kronis lainnya. Makanya di sini menjaga berat badan atau mencapai berat badan yang ideal itu sangat penting. Jadi kalau misalnya nih teman-teman melihat ada anak-anak yang berat badannya berlebih, itu bukan berarti sehat lagi ya teman-teman, apalagi sampai obesitas ya. Itu namanya udah sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang berat badannya gemuk gitu ya, wah ini gemuk udah sehat ya badannya, bahagia ya udah gemuk, apa udah makin sehat aja nih badannya gitu. Itu bukan bahagia ya, itu malah justru sedih. Jadi kita harus membantu untuk mengidealkan gitu. Nah, salah satu caranya untuk mencegah obesitas atau untuk mengatasi obesitas pada anak-anak, ini yang paling utama kita harus tahu dulu penyebabnya. Jadi penyebab yang membuat anak-anak obesitas itu apa sih gitu. Nah, ini bisa beda-beda ya setiap orang. Cuman di sini saya menyebutkan aja beberapa. Mungkin teman-teman nih yang lebih tahu ya, mungkin anaknya di rumah mempunyai kebiasaan yang salah satu seperti yang saya sebutkan, atau mungkin mempunyai kebiasaan lain yang menurut teman-teman juga memicu obesitas. Nanti bisa di-share ya di kolom komentar. Kalau misalnya kebiasaan seperti ini termasuk bikin gemuk nggak ya, termasuk bikin anak obesitas nggak ya, nanti bisa coba di-share juga ya, kita sharing semuanya ya. Kita kan udah sering tuh kalau misalnya bahas tentang tentang dietnya teman-teman ya, tentang busui untuk orang yang umur 40 tahun. Nah, ini kita sekarang bahas untuk anak-anak kita. Oke. Nah, jadi penyebab obesitas yang pertama ini saat ini ya, menurut penelitian nih yang terbaru yang paling anget nih, katanya anak-anak ini mengalami obesitas karena kurang gerak gitu. Apalagi saat ini kita sedang tidak ada persekolahan ya, perkuliahan tidak ada sekolah ya, masih online gitu. Jadi kemarin-kemarin tuh yang waktu covid 2 tahun belakangan ini, karena kita masih ada offline, masih online ya kuliahnya, masih ada covid, dan ini meningkatkan juga resiko kegemukan atau obesitas pada anak-anak, karena anak-anak ini menjadi kurang gerak dan suka main gadget. Nah, salah satunya kurang geraknya ini karena suka main gadget. Nah, jadi buat teman-teman nih, mulai dari sekarang mungkin bisa dijam-jami ya. Jadi berapa jam anak harus main gadget gitu. Jadi berapa jam dia harus beraktivitas di luar, maksudnya dia bermain sama teman-temannya. Jadi biarkan dia itu tidak hanya pada kehidupan online aja gitu. Cukup ibunya aja yang online ya. Tapi ibunya, saya yakin nih kalau untuk ibu-ibu di sini pasti, buat teman-teman ya, buat teman-teman di sini pasti kita main gadget tapi kita sambil bergerak juga ya, sambil aktivitas juga, nyapu, ngepel dan yang lainnya. Tapi kalau untuk anak-anak kan jarang ya, mungkin malah nggak ada ya. Kalau namanya anak-anak di bawah usia 15 tahun mungkin jarang banget kalau misalnya mau melakukan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel. Jadi memang mereka ini sangat beresiko sekali kurang gerak. Nah, itu membuat salah satu penyebab terjadinya obesitas. Dan yang kedua, ini adalah turunan. Nah, bukan turunan sih sebetulnya. Jadi kayak misal nih, ibunya obesitas. Nah, ibunya gemuk pada saat menyusui. Nah, dan ini menurunkan kepada anaknya, membuat anaknya ini beresiko gemuk juga. Kenapa seperti itu? Jadi pada air susu ibu yang kegemukan itu mengandung banyak leptin. Leptin itu adalah hormon nafsu makan. Jadi kalau misalnya teman-teman pada saat nih
menyusui lalu badannya sedang gemuk ya, berat badannya banyak gitu, sedang obesitas. Nah ini nanti ASINya itu juga banyak leptinnya dan nanti akan diminum sama anaknya, dan anaknya ini akan mempunyai banyak hormon leptin alias hormon yang bikin nafsu makannya meningkat. Jadi membuat anak-anak ini nanti jadi nafsu makannya banyak, nafsu makannya besar gitu. Jadi makanya kalau untuk ibu menyusui kita kemarin juga udah bahas ya. Jadi untuk ibu menyusui usahakan juga berat badan harus tetap ideal. Jadi biar tidak menurunkan kepada si anak ini, agar tidak menurunkan si anak ini untuk gemuk juga gitu. Karena kebanyakan leptin tadi di ASINya gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya ini kebiasaan tidak sarapan pagi atau tidak sarapan ya. Jadi kebiasaan tidak sarapan ini juga bisa memicu kegemukan pada anak-anak. Kenapa seperti itu? Jadi sarapan pagi ini sangat penting teman-teman, karena energi yang dihasilkan atau energi yang didapatkan dari sarapan pagi ini tidak mudah terbentuk menjadi lemak, karena dia akan terpecah ketika kita melakukan aktivitas pada siang harinya. Jadi sarapan ini sangat penting. Nah tapi kalau misalnya nih teman-teman anaknya tidak sarapan ya, otomatis dia akan banyak jajannya pada saat makan siang atau pada saat setelah itu gitu. Jadi dia ini akan lebih makan makanan yang tidak mengandung gizi baik. Jadi lebih banyak makan jajan-jajan yang kalorinya tinggi tapi tidak bernutrisi. Di sini dikatakan tidak bernutrisi itu dia memiliki kalori ya. Jadi mengandung kalori. Kalori itu energi teman-teman, tapi tidak mengandung protein, vitamin dan yang lainnya. Jadi gizinya itu tidak seimbang. Nah, ini yang bisa memicu terjadinya kegemukan gitu. Jadi usahakan gimana pun caranya anak-anak usahakan harus sarapan. Kalau misalnya nih susah nih anak saya disuruh sarapan gitu, cobalah pilih menu yang disukai sama anak-anak, sama anaknya. Kan beda-beda tuh pasti yang disukai ya sama anak-anak biasanya menunya. Kalau misalnya dia tuh suka menu mie instan misalnya, nggak apa-apa teman-teman, bisa kasih aja mie instan ya, bisa kasih aja mie instan pada menu sarapan pagi. Tapi ingat, mie instan itu kan kalorinya zat gizinya kebanyakan karbo ya, jadi teman-teman bisa tambahkan telur dan sayur di sana, jadi biar lebih seimbang gitu. Dan nanti untuk makan siangnya bisa diganti menu rumahan, menu masakan yang lainnya. Atau mungkin nih teman-teman, saya kalau misalnya pagi nggak sempet ngasih buat sarapan karena saya sibuk kerja misalnya seperti itu ya, kita bisa belikan aja nasi kuning. Kalau yang di Madiun bisa dibelikan pecel ya, pecel itu juga bagus ya karena kan banyak seratnya, banyak sayurnya, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi usahakan untuk anak-anak dilatih untuk sarapan agar sampai dewasa nanti badannya ideal, jadi kayak model ya. Oke, jadi itu tadi penyebab-penyebab obesitas pada anak-anak ya. Oh ya, yang satu lagi yaitu kurang minum. Nah, ini juga kurang minum ini sangat banyak sekali ya untuk anak-anak ini. Ini tidak hanya menyebabkan obesitas. Jadi pada anak-anak sembelit juga ini bisa juga disebabkan karena kurang minum. Jadi banyak juga yang masuk kalau misalnya anak-anak yang sembelit gitu, boleh nggak minum dia tuh, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita ini sebenarnya kalau misalnya mereka anak-anak ini suka minum air putih ya, pasti dia juga nggak bakalan gampang sembelit gitu. Nah jadi kebanyakan untuk anak-anak ini minum minuman yang saset-saset itu loh, yang nggak boleh sebut merek ya. Jadi minuman saset yang rasa-rasa, nah itu yang biasanya diminum, kalau nggak gitu es teh. Nah itu jadi usahakan dikurangi ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak usahakan minum 8-12 gelas per harinya. Oke, jadi mulai sekarang juga bisa dilatih. Kalau misalnya anak-anaknya malas minum, bisa dicoba dibelikan botol minuman yang lucu-lucu ya. Sekarang banyak kan di marketplace itu yang warna orange itu juga banyak, yang warna hijau itu juga banyak. Di sana jual botol-botol yang lucu-lucu. Nah, barangkali kalau misalnya dibelikan botol yang lucu, nanti si anak mau minum, pasti itu akan mempengaruhi. Oke. Dan itu tadi penyebab-penyebabnya ya. Jadi teman-teman begitu tahu penyebabnya, silahkan nanti bisa dicegah, jangan sampai ini dilakukan pada anak-anak kita.
Untuk tipsnya pastinya sebetulnya sudah disampaikan juga ya. Kalau misalnya anak-anaknya tidak suka sarapan, ya berarti tipsnya dibiasakan sarapan pagi ya. Itu karena memang sarapan pagi ini sangat berhubungan sekali dengan kegemukan teman-teman. Jadi memang sudah ada yang meneliti ya, kalau misalnya kita tidak sarapan pagi, sebenarnya ini bukan cuma untuk anak-anak sih, untuk kita juga yang dewasa. Kalau kita melewatkan sarapan pagi, ini justru akan melambatkan metabolisme dan juga akan mempermudah kegemukan, karena juga otomatis nanti pada saat siang harinya kita akan lebih banyak makan cemilan-cemilan yang rendah akan gizi. Sampai kita ini kalau dari program pemerintah ya, itu selalu pada saat memperingati hari gizi itu pasti mereka juga akan mengadakan program-program sarapan pagi karena memang itu sangat penting. Nah, itu tipsnya. Yang kedua, bisa dilatih untuk gerak. Nah, teman-teman nih ya, bisa kalau misalnya baru-baru ini Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan juga udah mempunyai video senam untuk kita yang ada di rumah ya, karena memang tahu kondisinya kita saat ini sedang terbatas mobilitasnya, tidak bisa terlalu banyak bergerak, bukan bergerak, tidak bisa terlalu banyak beraktivitas di luar, mungkin kita juga banyak duduk. Jadi Kementerian Kesehatan juga sudah meluncurkan beberapa hari yang lalu, yaitu video senam untuk kita yang di rumah aja. Teman-teman bisa coba diakses di YouTube ya, video senam dari Kemenkes gitu, coba dicek aja begitu, nanti bisa diterapkan di rumah. Bahkan senamnya itu juga bisa dilakukan ketika teman-teman duduk gitu. Jadi sambil duduk, misalnya nih teman-teman kan di rumah pasti kerjanya banyak online ya, jadi banyak duduk gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa sambil melakukan gerakan-gerakan di senam itu sambil nanti main gadget juga bisa gitu. Untuk anak-anak itu juga bisa diterapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab anak-anak juga kegemukan ya, karena mereka kurang asupan seratnya, mereka kurang makan makanan yang seimbang. Nah, jadi bisa dibiasakan mengkonsumsi buah dan sayur. Anak saya tidak suka sayur. Hei ibu-ibu ya, sekarang kita sudah zaman modern, udah nggak zaman lagi kalau misalnya kita sebagai seorang ibu tidak kreatif. Jadi gimana caranya kita nanti bisa cari resep-resep di Instagram, di TikTok ya, pasti semuanya punya TikTok ya. Lalu di YouTube, nah bisa dicari kreasi untuk mendelikkan atau menyembunyikan sayur untuk menu anak-anak, atau bisa juga dicari kreasi masak sayur untuk anak-anak. Nanti pasti akan muncul banyak banget ya. Jadi teman-teman silahkan bisa nanti diolah. Saya juga udah sering banget kasih masukan-masukan contoh-contoh menu ya, contohnya seperti nugget nangka muda, omelet sayur, lalu galantin sayur ya. Jadi judulnya galantin, pasti anak-anak mindsetnya udah ikan ayam nih pasti, nggak taunya di situ ada sayurnya. Nah, jadi banyak kok teman-teman. Jadi bisa olahan-olahan makanan atau nugget ya, nugget kayak gitu. Tapi kita selip-selipkan sayurnya di situ. Itu bagi yang bener-bener tidak mau makan sayur gitu. Atau bisa juga dikasih pengertian nih. Kalau misalnya nih anaknya sering sembelit ya, adik harus makan sayur biar nggak sempit lagi, seperti halnya seperti itu. Karena yang bikin BAB-nya lancar itu salah satunya juga pastinya makan buah dan sayur. Nah, ini pasti nanti banyak banget yang bertanya juga, gimana kalau misalnya anak-anak minum detu, boleh nggak tuh gitu. Nah, jadi ya teman-teman, kalau untuk detu sendiri, nah ini kita spill juga ya. Kalau untuk anak di bawah, untuk anak-anak, dikatakan anak-anak itu kan di bawah 15 tahun ya. Kalau di atas 15 tahun tuh udah masuk pada remaja. Nah, jadi kalau untuk remaja, untuk anak di bawah, di atas 15 tahun itu silahkan bisa minum detu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah 15 tahun ini kita benar-benar harus ekstra menjaga juga pola makannya. Melatih ya, lebih ke melatih. Jadi melatih anak-anak ini untuk terbiasa mengkonsumsi buah dan sayur. Makanya kita membatasi untuk mengkonsumsi detu, bukan berarti detu ini tidak aman untuk anak-anak, tetapi kita ingin melatih anak-anak untuk membiasakan mengkonsumsi buah sama sayur. Jadi boleh mengkonsumsi detu, tapi 1 saset aja per hari, dan dibiasakan harus tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Itu ya contoh, itu penjelasannya kalau untuk
diet menggunakan diet itu untuk anak-anak. Oke. Oke, dan yang selanjutnya, tips yang selanjutnya yaitu melatih anak-anak untuk makan secara perlahan. Nah, ini sangat-sangat penting dan tapi banyak orang yang nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya ini bukan bukan balik lagi ya, bukan untuk anak-anak aja, buat kita semua yang mau diet ini usahakan kalau misalnya makan secara perlahan-lahan. Jadi tidak terburu-buru. Kalau misalnya kita makannya terburu-buru ini nanti juga bisa membuat kita makannya tidak terasa, nanti tiba-tiba langsung habis banyak. Nah, ini mungkin ada yang udah mempraktekkan makannya secara perlahan dan oh iya ternyata terbukti nih aku makan perlahan nggak habis banyak, kenyangnya lebih lama. Mungkin boleh nih di komen ya nanti biar teman-teman tahu gitu. Halo Kak Anggi, selamat malam Kak, baru masuk kelas. Selamat malam, selamat datang di kelas bersama Detu ya. Oke, nanti kalau misalnya yang baru masuk, yang baru join nanti bisa ditonton ulang videonya ya. Karena kalau di Facebook kita bisa share videonya, jadi ini yang bagusnya ya kalau di Facebook ya. Kalau di Google Meet kita nggak bisa nonton ulang. Oke, dan yang selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi snack-snack terutama snack yang mengandung garam berlebih ya, gula atau garam berlebih. Jadi usahakan pilih makanan atau snack, makanan ringan yang pilih snack atau makanan ringan yang tidak mengandung banyak gula atau garam berlebih. Jadi yang mengandung gizi juga gitu. Contohnya buah-buahan tentu saja ya. Tentu saja buah-buahan itu. Cuman yang anti mainstream itu seperti kalau rebus-rebusan suka nggak ya anak-anak? Kalau di Jogja sendiri tuh di angkringan banyak kayak pisang rebus, kayak rebus-rebusan gitu ada. Nah itu bisa dijadikan juga snack untuk anak-anak atau bisa dipilihkan snack misalnya dari oat ya. Kalau saya nih, saya kan suka bikin kue ya. Saya suka sekali bikin kue. Jadi tapi saya pengen bikin kue itu yang sekiranya tuh lebih bernutrisi gitu. Jadi salah satunya ya saya misalnya bikin brownies itu saya bikin nggak pakai tepung tapi pakai oat. Nah itu jadi nanti lebih banyak seratnya gitu dengan harapannya. Nah oke, jadi seperti itu contohnya. Atau mungkin ada juga nih kue pisang ya, cake pisang. Jadi kuenya ini tidak terbuat dari tepung juga tapi diganti dengan pisang. Nah teman-teman bisa berkreasi seperti itu untuk snack anak-anak kita, seperti itu ya. Kalau misalnya beli sih ada deh kayaknya. Kalau di catering gitu, di catering untuk sehat ya, catering sehat itu biasanya ada. Nah, dan yang tips yang terakhir yaitu minum air putih tadi 8 sampai 12 gelas per hari. Udah, itu untuk tipsnya. Nah, ini pinter banget nih dari Kak Ana Alina. Yes, Kak, aku kalau makan pelan jadi nggak banyak makanku. Tuh, udah terbukti nih testimoninya dari Kak Ana. Sebenarnya bukan Kak Ana aja, saya pun dulu juga kalau makan tuh lahap gitu loh, karena pasti orang tua tuh suka ya melihat anak makan lahap. Memang iya, karena habisnya nanti pasti banyak gitu. Cuman ya itu tadi membuat kegemukan. Jadi usahakan makannya secara perlahan aja gitu ya. Halo Kak Desi, waalaikumsalam. Maaf dari Aceh Kak, saya telat ya, nggak apa-apa ya. Wah ini kebetulan saya juga masuk nih di grup nih. Apa namanya? Gimana manfaat dia itu apa aja? Seharusnya nonton live-nya ini ya biar bisa saya jelaskan langsung ya. Oke teman-teman, itu tadi ya materinya terkait dengan diet pada anak-anak. Jadi sekarang yang punya anak-anak, yang punya baby-baby, kalau baby masih bayi ya, kalau masih bayi nggak apa-apa lah, gemuk-gemuk, gemol-gemol gitu nggak apa-apa. Silahkan bisa diterapkan tips-tipsnya tadi, atau mungkin juga silahkan anaknya sekarang suruh nonton, atau mungkin mau bertanya langsung anaknya juga boleh. Oke, saya mau jawab-jawab pertanyaannya dulu.
Wah ini nih dari Kak Indah, makan perlahan kayak anak aku Kak, sampai 1 jam baru beres. Jadi anakku nggak gemuk-gemuknya. Memang ya kalau misalnya makannya perlahan itu membuat metabolisme kita itu juga menjadi cepat gitu, dan pembakaran lemaknya juga jadi lebih mudah gitu. Oke, bentar ya, saya mau lihat pertanyaannya di sini. Wah, ini udah banyak banget nih pertanyaannya. Sebentar ya. Halo, ini kayaknya baru banyak yang baru join ya. Halo semuanya, selamat datang. Yang baru datang, perkenalkan, saya Laila, ahli gizi dari Detu. Untuk materinya tadi kita udah bahas-bahas juga ya. Oke, ini aduh, kayaknya ini deh, hilang-hilang deh. Oke teman-teman, tadi yang udah nanya silahkan boleh ditanya ulang ya, karena kalau yang udah paling atas udah nggak bisa dilihat lagi nih pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan, anakku udah tidur Kak, wah bagus ya. Ya ini tidurnya cukup, tidur mulai dari jam sekarang ini juga bagus. Jadi ternyata ya, oh ya tadi saya juga kelewatan, ini tadi ada yang bahas tentang tidur. Jadi untuk anak-anak yang kurang tidur itu juga bisa menyebabkan beresiko kegemukan. Tapi di sisi lain juga anak yang kebanyakan tidur itu juga beresiko mengalami kegemukan juga gitu. Jadi kalau kebanyakan tidur berarti itu namanya kurang gerak kan, balik lagi ke kurang gerak tadi. Tapi kalau misalnya kurang tidur nanti juga sama aja gitu. Jadi otomatis apapun itu pasti intinya ya, apapun itu kita harus butuhnya itu yang ideal, yang sedang-sedang saja, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kalau saat ini jam berapa nih? Jam 8 anak-anak tidur udah oke lah ya. Oke, kita baca. Nah, ini nih. Ada pertanyaan dari Kak Desi. Assalamualaikum, Kak mau tanya, nih kalau mau minum detu bisa nggak menghilangkan wasir? Itu ngaruh nggak Kak ke perut kita? Jadi kita meminum, jika kita meminumnya Kak, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam Kak Desi. Oke, jadi yang punya wasir atau mungkin punya ambeien atau mungkin sembelit ya, bisa minum detu dan juga dibarengi dengan minum air putih yang banyak, paling sedikit 2 liter per hari gitu. Bisa ya berarti Kak Desi. Tapi kalau misalnya nih orangnya ini juga gemuk misalnya ya, gemuk dan juga wasir atau mungkin ambeien gitu. Nah, itu bisa minumnya 2 saset per hari. Tapi kalau misalnya berat badannya udah ideal, bisa 1 saset aja per hari. Iya. Nah, biasanya ini juga wasir ini biasanya terjadi pada orang yang obesitas juga, kadang kebanyakan juga seperti itu. Jadi memang nggak apa-apa bisa minum dia tuh. Bisa mengatasi wasirnya juga dan juga bisa membantu untuk menurunkan berat badannya juga. Oke, kita cari pertanyaan lagi. Wah, ini kok ini ya ke spam ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Afidatu Zulaika. Usia 5 tahun setengah, berat badannya 40 kilogram. Tinggi badannya 125, ukuran sepatunya 38. Pengen kecilin gimana, Kak? Pengen kecilin apanya, Kak? Ukuran kakinya? Atau apanya nih? Berat badannya ya yang pastinya ya. Tadi ya, jadi menerapkan tips-tipsnya tadi. Jadi memang sebetulnya tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan berbagai macam tipsnya. Jadi tinggal dilihat nih. Jadi anaknya ini dia cenderung ke penyebab yang mana? Misalnya dia kurang gerak ya berarti ditingkatkan geraknya. Misalnya makannya ya. Kalau saya yakin sih pasti kalau untuk anak-anak ini makannya yang kurang tepat ya, karena biasanya memang anak-anak ini tidak suka makan sayur.
Padahal kita harus tetap menerapkan porsi makan gizi seimbang. Jadi kalau untuk anak-anak ya nanti bisa sepertiganya itu nasi, atau kalau yang obesitas seperempatnya nasi ya, setengah dari piringnya sayur dan sisanya baru lauk. Jadi itu saja sebenarnya porsi makannya. Makan tetap 3 kali sehari ya. Jadi diet nggak diet tetap makan 3 kali sehari. Tapi kalau untuk diet kita mengatur porsi makannya gitu ya. Oke, saya coba hitung IMT apa namanya status gizinya untuk Kak Afida ini ya, untuk anaknya Kak Afida. Berapa tadi usianya? 5 tahun ya. Ya, ini berarti masuk pada obesitas ya. Nah, ini ada. Oke, yang lain juga boleh tanya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Desi. Karena ini yang muncul di di sini Kak Desi doang. Mungkin teman-teman yang tadi tanya bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Ditulis lagi di kolom komentar karena memang gimana ya? Kalau yang udah tadi hilang gitu. Nah, ini Kak, kalau misalnya konsumsi diet tuh bisa bikin tensi naik enggak? Soalnya ibu saya ada yang sakit darah tinggi, mohon penjelasannya. Tidak ya, silahkan bisa minum detu meskipun punya darah tinggi ya atau tensi tinggi. Nah, ini ada Kak sayangku Nurul Nasa, kalau sudah ikut aturan diet ala detu tapi tidur tetap malam banget sampai jam 12 dok karena sibuk kerja. Apa kira-kira dietnya akan berhasil? Bisa saja berhasil asalkan tidurnya diperpanjang. Jadi kalau misalnya usahakan pokoknya tidurnya itu jangan sampai kurang dari 6 jam gitu aja. Ya, nanti bisa bagus, tetap bagus metabolismenya. Cuman memang kalau misalnya kita tidurnya sampai siang itu kan maksudnya bangunnya sampai siang gitu, kita kan jadi kehilangan sarapannya juga. Nah, itu jadi yang bisa nanti kita di apa namanya makan siangnya takutnya itu terlalu banyak gitu. Tapi memang kadang memang ada beberapa orang yang mempunyai siklusnya itu berbeda dengan orang pada umumnya ya. Jadi memang tidurnya itu tengah malam dan bangunnya juga harus agak siang. Memang ada yang seperti itu, apalagi yang shift malam ya. Jadi otomatis kita memang harus menggeser gitu. Jadi apa namanya sarapannya jadi agak lebih siang, nggak masalah. Yang penting bangun tidur usahakan minum air putih yang banyak, lalu setelah itu minum detu lalu makan. Kalau punya mah makan dulu baru minum detu, nggak masalah ya Kak Nurul ya. Kak Nurul bisa dicoba dulu, tapi ya itu ya dengan catatan porsi makannya harus benar-benar disesuaikan gitu. Halo Kak Nur Alifa dari Gunung Kidul, wah deket banget dong. Maaf telat nyimak, sinyalnya kabur kanginan. Dicari ya sinyalnya ya. Teman-teman juga nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya yang nggak bisa nyimak misalnya sinyalnya atau mungkin kendala apa atau mungkin cuaca buruk, nanti bisa nonton ulang juga ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Subki Sumerpring. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ahmad Subki dari Majenang Cilacap. Oke, halo dari Majenang. Mau tanya, kalau minum detu bisa menghilangkan perut buncit karena pernah coba diet mengurangi porsi, lemes dan cepet lapar Kak. Jadi baiknya minumnya berapa saset per hari Kak? Oke. Ketika teman-teman diet lemes dan cepet lapar, ini artinya dietnya tidak benar atau kurang benar ya. Jadi untuk diet yang benar itu tidak akan membuat kita lemes, akan tetap membuat kita berenergi. Jadi yang pertama, makannya harus tetap 3 kali sehari. Oke. Dan porsi makannya bisa dikurangi secara perlahan sampai nanti pada tujuannya, yaitu seperempat nasi, seperempat piring ya, seperempat dari piring kita itu nasi, seperempatnya lagi lauk, dan setengah dari piring kita itu adalah buah dan sayur. Jadi jangan dijadikan lagi nasi sebagai alas dari piring kita baru ditumpuk-tumpuk lauk sama sayur. Nah, itu tidak benar ya. Jadi kita mulai sekarang harus menjejerkan, apa bahasanya, menyandingkan antara sayur sama lauk sama nasi, tidak ditumpuk-tumpuk lagi. Itu yang pertama.
Tapi kalau untuk mencapai porsi itu bisa perlahan ya, karena kalau misalnya mengurangi porsi secara mendadak, secara tiba-tiba atau secara drastis, ini nanti memang juga akan beresiko bisa kena emah juga. Jadi bisa dikurangi secara perlahan. Misal biasanya makan gorengan satu hari bisa 5 biji, bisa dikurangi dulu 1 minggu pertama dikurangi jadi 4 biji, lalu dikurangi 1 biji lagi menjadi 3 biji. Nah jadi kayak gitu, dikurangi secara perlahan. Untuk porsi nasinya juga sama, jadi misalnya nih tiap hari makan nasinya itu 2,5 centong, misalnya bisa dikurangi setengah centong dulu selama 1 minggu, nanti kalau udah oke bisa lanjut dikurangi lagi. Jadi seperti itu secara perlahan. Dan untuk konsumsi sayurnya juga ditingkatkan gitu ya. Untuk minum datunya bisa minum 2 sampai 3 saset per hari ya. Tapi kalau untuk kasus seperti perut buncit ini ya, ini harus lebih fokus pada porsi makannya itu tadi. Kurangi tepung, minyak, dan santan, dikurangi ya, bukan berarti tidak boleh makan sama sekali, tapi dikurangi ya. Jadi misalnya hari ini teman-teman sudah makan tempe tepung misalnya, ya besok-besok berarti udah jangan dulu tempe tepungnya, diganti diolah menjadi pepes tempe atau tempe bacem atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau tempe bacem tuh memang ini ya biasanya pakai gula banyak ya. Nah mungkin bisa dibuat tempe bacem yang versi tidak terlalu manis. Kalau untuk yang diet bisa seperti itu ya. Lalu minum air putih. Nah air putih ini juga sangat penting, apalagi kalau misalnya ternyata perut buncitnya ini juga karena jarang BAB. Nah jadi minum air putihnya 2 liter per hari. Dan ini yang paling banyak terjadi pada bapak-bapak ya, mungkin ini terjadi juga pada Pak Ahmad. Sering begadang. Nah sering begadang ini juga bisa membuat perut buncit. Tapi tidak hanya begadang juga sih, tapi begadang ini membuat resiko perut buncit semakin tinggi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Gerti. Kak, keponakan saya baru kelas 3 SD, tapi BB-nya udah 60 kg, padahal dia nggak aktif gerak. Anaknya nggak bisa diem, makannya juga nggak banyak-banyak. Tapi masih tambah gemuk, terus itu kenapa ya Kak? Makannya tidak terlalu banyak, jajannya bagaimana? Jajannya apakah kalau dia nggak makan nasi misalnya ya, lalu jajannya banyak, kan sama aja. Jadi mungkin dari cemilannya tuh bisa dilihat, atau mungkin dia kurang makan sayur ya, itu juga bisa dilihat. Nah jadi, tapi kalau misalnya nih makannya tidak terlalu banyak-banyak ya misalnya, atau mungkin malah dia tuh terlalu sedikit makannya. Nah jadi kalau untuk kita pun ya, bukan hanya untuk anak-anak, jadi kita pun misalnya kita gemuk lalu kita ingin diet ya, lalu kita mengurangi porsi makannya sangat sedikit misalnya, itu juga malah bikin bikin susah turun berat badannya loh. Jadi kita terlalu sedikit makan, ini juga bisa membuat metabolisme kita menjadi lambat karena kita perutnya tidak tidak terdapat makanan gitu loh. Jadi dia ini malah jadi semakin lambat karena kita tidak terbiasa mengolah makanannya, istilahnya seperti itulah kasarannya. Jadi kalau saya rasa ya, kenapa dia kok tetap gemuk, karena makannya ini tadi masih kurang seimbang. Jadi meskipun dia aktif gerak, tapi dia makannya tidak seimbang, atau mungkin kurang sarapan, kurang konsumsi sayur, atau kurang konsumsi seratnya itu tadi. Jadi bisa diatur aja makannya, diusahakan seimbang, dan juga konsumsi snacknya bisa dikurangi. Karena memang biasanya anak-anak itu tidak terlalu suka makan, tapi mereka sukanya jajan ya. Setahu saya seperti itu memang. Es krim, coklat, atau yang lain-lain. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Afriani. Kak, kalau anak gemuk karena faktor keturunan masih bisa diet atau nurunin berat badannya nggak Kak? Tentu saja bisa ya, cuman memang kita harus benar-benar menjaga gitu. Apalagi kalau misalnya nih teman-teman ada di tempatnya teman-teman nih untuk tes
nutrigenosis. Nah, itu malah bagus. Jadi itu nanti dilihat gennya itu nanti bisa dilihat teman-teman itu cocoknya dietnya itu seperti apa. Jadi dilihat berdasarkan gennya gitu. Karena memang ada orang yang orang A dengan orang B gitu ya. Perlakuannya ini bisa sama tapi hasilnya nanti bisa berbeda karena mereka juga memiliki gen yang berbeda. Jadi misal nih kalau untuk orang yang A dia cocok makan protein hewani atau protein dari ikan atau daging atau yang lainnya gitu. Tapi dia misalnya nih tidak cocok makan protein dari nabati misalnya seperti itu karena protein nabati malah justru akan membuat metabolismenya lambat. Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman. Nah, tapi ada juga orang yang dia tuh lebih cocok makan protein nabati dari tahu tempe misalnya. Nah, jadi itu bisa dilihat nanti berdasarkan gennya. Itu juga bisa terjadi bisa dilihat dari seperti itu. Jadi memang kadang kita kalau misalnya ingin memberikan nasihat itu ada untuk beberapa orang itu memerlukan untuk pemeriksaan nutrigenosis. Nah, kalau misalnya pasiennya bersedia. Tapi kalau teman-teman bisa dicoba dulu aja, nggak masalah meskipun ada turunannya gemuk-gemuk gitu. Jadi bisa terapkan aja pola hidupnya yang sehat. Karena saya sendiri pun sebenarnya ya turunan saya dari keluarga saya itu juga banyak yang gemuk gitu tadinya. Tapi ya gimana kita caranya biar harus mengontrol ya. Tapi memang biasanya kalau untuk teman-teman yang dari turunannya itu udah banyak yang gemuk, itu biasanya memang agak susah dan mudah gemuk gitu. Jadi kita makan terlalu melenceng sedikit udah langsung naik gitu berat badannya. Nah, jadi gimana caranya aja nanti kita bisa mengatur porsi makannya sesuai dengan gizi seimbang tadi ya. Setengah piringnya itu sayur karena memang serat ini yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita apalagi ketika kita sedang mengalami kelebihan berat badan gitu ya. Oke, ini sepertinya rasa-rasanya tidak mungkin kalau saya jawab semua pertanyaannya ya teman-teman. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan dibantu dijawab oleh admin kita besok ya, tidak malam hari ini. Nanti akan di komen. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Roy Suryo. Mau tanya, Kak Roy Suryo nih nonton live aku. Oke, mau tanya Kak, kalau sembelit minum datunya berapa kali sehari? Kalau misalnya BB-nya udah ideal, berat badannya udah ideal, bisa minum 1 saset per hari. Tapi kalau misalnya berat badannya berlebih, bisa minum 2-3 saset per hari. Oke. Mau baca testimoni dong. Ini dari Kak Ika Siamuji Rahayu. Izin share testimoni pribadi Kak. Alhamdulillah rutin minum D2 sehari sekali, perut buncitku sekarang sudah kembali nggak buncit lagi Kak. Padahal aku baru habis 1 box lebih 2 saset Kak. Dia tuh memang kece, makin love ya. Nah ini nih tadi yang perutnya buncit nih udah ada testimoni dari Kak Ika. Oke. Makasih jawabannya Kak, sama-sama. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kak Ida Ayu. Kak mau tanya, ada customer Dayu 1 minggu, gimana ini ya? 1 minggu tidak BAB, udah Dayu saranin D2 kurang 2 hari sekali baru BAB. Orangnya gemuk, apa bisa ditambah dosisnya biar BAB-nya tiap hari? Tentu saja. Ya, kalau gemuk tadi ya 2-3 saset per hari. Dan minum air putihnya nih, saya rasa minum air putihnya kurang juga nih kayaknya. Jadi bisa paling sedikit minum air putihnya 2 liter per hari. Wah, ini ada dari Bapak Muhammad Kaisar, saya cocok dengan dia tuh enak seger. Mantul. Udah turun berapa kilo nih Pak? Tadi siapa nih? Pak Muhammad Kaisar. Atau BAB-nya semakin lancar?
Nah ini nih ternyata Pak Muhammad Kaisar juga tanya juga. Numpang tanya, silahkan. Bisakah bangun pagi, habis BAB, terus minum detu, terus pergi goes 1 jam? Bisa, bisa sekali. Jadi bangun tidur, minum air putih dulu ya. Minum air putih dulu Bapak. Minum air putih, setelah itu minum detu, lalu pergi goes, lalu sarapan. Bagus. Jadi nanti kenapa kok saya menyarankan untuk sarapannya setelah makan, setelah goes ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga itu memang kita bagus kalau misalnya makannya misalnya di pagi hari nih, kayak gitu sarapannya itu setelah olahraga. Karena pada saat kita setelah olahraga ini tubuh kita ini akan lebih bagus untuk membakar kalori gitu. Nah jadinya kalau kita makan itu akan tidak terlalu berarti makanan kita karena nantinya pasti akan terbakar seperti itu. Oke, ini pertanyaannya yang di atas hilang teman-teman. Jadi silakan nih kalau yang urgent banget pengen ada yang ditanyain silakan bisa ditulis di kolom komentar sebelum kita akhiri. Oh ya, saya mau ingetin lagi juga buat teman-teman. Aduh, saya lupa deh mau tulis sosial medianya dia tuh. Nggak apa-apa ya, habis ini saya mau sebutin sosial medianya dia tuh. Saya ingetin lagi buat teman-teman nih yang punya testimoni terkait dengan dia tuh ataupun terkait terkait dengan diet aja ya, terkait dengan diet yang udah berhasil dietnya sukses, entah itu dari diri sendiri ataupun customernya, silakan bisa ditulis di kolom komentar karena kita akan kasih hadiah buat teman-teman yang testimoninya bagus. Kita tunggu sampai besok ya, karena pasti penilaiannya baru besok ya, karena hari ini kita sudah istirahat timnya. Kak mau tanya, yang tadi normalnya BB-nya berapa ya Kak? Yang mana Kak? Oh ini Kak Afida tuh tadi yang berat badannya 40 itu bukan ya? Oke. Oh iya, ini yang tadi. Oh, yang anaknya usia 5 tahun ya. Kalau berat tinggi badannya 125 boleh tuh diturunin ke 25. Ke 25 kilogram itu nanti pasti udah bagus. Gitu ya, Kak? Oke. Bentar ini ada pertanyaan lagi nggak? Oke, untuk usia 5 tahun Bella dicoba 25 gram. Berarti nggak salah ya kalau ibu-ibu habis aerobik terus kumpul makan-makan Mbak. Iya sebetulnya tidak masalah kalau misalnya mau makan-makan. Cuman tetap ya kita harus tetap menjaga porsi makannya, menjaga ukuran-ukuran dari setiap jenis makanannya. Jadi misalnya nih untuk nasinya tadi 1/4 dari piring kita, lauknya juga 1/4 dari piring kita, dan juga untuk sayurnya setengah dari piring kita gitu. Tapi memang kalau misalnya nih ditanya makannya sebelum olahraga apa setelah olahraga, jawabannya setelah olahraga. Tapi tetap saja ya, meskipun setelah olahraga bukan berarti kita harus makan-makan yang kalap gitu ya, yang banyak gitu, tidak. Kita harus tetap menerapkan pola makan gizi seimbang itu tadi gitu. Makanya tetap 3 kali sehari kok gitu ya. Kalau untuk ibu menyusui juga beberapa hari yang lalu saya juga udah pernah live ya. Untuk ibu menyusui yang sedang diet juga tetap boleh makan 3 sampai 4 kali sehari ya. Jadi tetap makannya biasa. Cuman kita di sini makannya bukan makannya, mengaturnya ya. Kita mengatur pada porsi dari jenis-jenis setiap makanannya gitu. Aduh, kenapa saya mau bersihin lagi ya? Nah, ini untuk Kak Laila, bayi umur 11 bulan, BB-nya 11 kg. Gimana cara dietnya, Kak?
Nah, kalau misalnya untuk bayi ya, saran dari saya mungkin bisa diberikan makanan-makanan apa, diberikan MPASI-nya itu sayur sama buah dulu gitu loh. Jadi dikurangi yang berlemak-lemak. Tapi untuk bayi itu tidak masalah ya kalau misalnya tidak apa namanya, gemuk gitu, berisi, tidak masalah, karena nanti dia kan masih dalam masa perkembangan ya, dalam masa pertumbuhan juga, jadi nggak apa-apa. Nanti baru kalau misalnya udah masuk SD, nah dia lalu gemuk, sudah mengganggu aktivitasnya, mengganggu mobilitasnya, itu nanti baru kita asesmen lagi. Kalau misalnya bayinya gemuk sekali misalnya ya, mungkin ibunya juga gemuk karena banyak leptinnya, juga bisa jadi nanti asinya bisa menular juga, bukan menular, diminum sama anaknya banyak leptinnya, nah seperti itu juga bisa, jadi mungkin ibunya juga bisa yang diet gitu. Nah ini ada Kak Siti Fatona, tambah Banyumas hadir Kak, tapi belum dengar suaranya ini. Waduh, teman-teman denger nggak ya suara saya? Nah ini saya mau baca testimoni ini dari Bunda Kaila. Mau kasih testimoni Kak, konsumenku habis 2 box. Dia tuh alhamdulillah perutnya sudah nggak buncit lagi, BAB-nya juga lancar. Makasih dia tuh. Turun berapa kilo Kak? Boleh dong ditulis. Berapa kilo nih 2 box? Karena memang banyak yang tanya juga ya, buat teman-teman kita yang masih baru nyobain dia tuh, itu kadang tanya kalau misalnya eh diet sama diet tuh kira-kira habis berapa box ya kan nanti bisa turun gitu. Nah itu biasanya kita tidak bisa mengatakan harus habis berapa box ya teman-teman, karena memang setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi ada yang orang habis 2 box sudah turun, ada yang habis 3 box baru turun. Jadi berbeda-beda tergantung dengan metabolisme tubuhnya ya, reaksi tubuhnya, dan juga tergantung pada usaha dietnya, karena pasti setiap orang usaha dietnya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini Kak, kalau misalnya mau diet olahraga itu baiknya berapa kali seminggu? Paling sedikit 4 kali seminggu, dan saya sarankan buat teman-teman yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, eh kurangi olahraga, bukan kurangi, hindari olahraga yang terlalu berat, yang terlalu lincak-lincak gitu ya, karena nanti takutnya memperberat sendinya. Jadi kalau untuk orang obesitas ini memang dianjurkannya itu olahraganya seperti jalan kaki, bersepeda dengan dataran yang rata ya, maksudnya tidak bersepeda yang naik gitu, jadi bersepeda santai aja. Yang pasti jangan lari pokoknya kalau untuk yang berat badannya berlebih, karena nanti takutnya memperberat apa namanya, persendiannya gitu. Nah ini testimoni ya. Aduh, ini ada yang masih belum tahu sama dia tuh. Oke, jadi ini dia tuh itu apa ya? Silahkan teman-teman distributor NASA, teman-teman yang lainnya juga stokis ya, silahkan bisa langsung inbox Kak Arahmi, dikasih pengertian nih dia tuh ini apa ya. Teman-teman di sini pasti semuanya udah tahu semuanya dia tuh itu apa. Saya kasih bocoran dikit ya, Kak Arami, D2 itu adalah suplemen tinggi serat yang bisa membantu untuk melancarkan pencernaan kita dan membantu program diet kita. Jadi membantu dalam penurunan berat badan. Jadi bisa digunakan sebagai suplemen pendamping diet. Gitu. Oke, Kak Arami, mulai sekarang langsung buruan order D2 ya. Nah, ini pertanyaan lagi. Dulu awal-awal konsumsi dia tuh aku selalu gunakan gelas, selalu diaduk kayak kopi dan minumnya. Terus ada teman yang sarankan jangan diaduk tapi di shake baru diminum, dan ada beda sensasi rasa antara aduk dan shake. Mohon penjelasannya Kakak, apakah benar begitu ataukah hanya perasaanku saja? Perasaannya Bapak Kaiser aja deh kayaknya ya. Oke. Sama aja ya sebetulnya, meskipun di shake ataupun diaduk rasanya pasti akan sama aja gitu. Cuman kalau di shake itu lebih mempermudah gitu, jadinya cepat larut gitu, karena memang serat itu kan dia susah larut juga ya. Jadi ada serat yang mudah larut dalam air dan ada yang susah juga, jadi ini kombinasi, dia itu ada kombinasi antara keduanya, makanya agak susah larut juga gitu. Wah, ini ada boom komen dari Kak Desi ya.
Saya mau deh teman-teman kalau kasih testimoni dikasih BB awalnya berapa, BB akhirnya berapa, turun berapa kilo, habis berapa box. Aduh, maaf ya. Habis berapa box gitu. Jadi biar teman-teman kita yang baru mau konsumsi diet itu, wah, ini habis segini udah turun segini gitu. Jadi nanti biar ada lebih semangat lagi. Udah tahu doms, dan alhamdulillah konsumsi dietku banyak kak, itu juga alhamdulillah repeat order, mantul kak Ana. Berarti kak Ana ini menjelaskan ke konsumennya nih udah jelas, kayaknya udah jelas banget, makanya konsumennya sampai repeat order karena cocok gitu ya. Nah ini Kak Eci, Kak ada konsumen customer aku baru minum satu box komen nggak ada perubahan, salah di mana ya Kak? Kasih penjelasannya yang enak bisa diterima gitu biar nggak kapok, gimana Kak? Bisa dikasih penjelasan aja ya Kak. Jadi dia tuh ini kan memang suplemen pendamping untuk program diet, jadi dia ini tinggi serat gitu, bukan obat diet yang bisa instan, bisa minum satu, bukan obat apa namanya, obat sakit kepala ya, bisa minum satu langsung hilang kepalanya, apa bukan hilang kepalanya, hilang sakit kepalanya. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi ini memang suplemen diet, dan kalau untuk diet itu memang kita tidak bisa instan gitu. Jadi tidak bisa bim salah bim. Jadi kita membutuhkan waktu. Kalau masih satu box itu tentu saja masih kurang ya. Kalau satu box itu kan kalau minumnya 2 saset per hari berarti masih 10 hari diet. Nah, jadi kalaupun turun itu pasti cuma masih sedikit gitu. Jadi bisa dimotivasi dulu, masih belum Kak, bisa dilanjutkan terus minum detunya dan menerapkan tips-tips diet dari detu. Tadi tips dietnya sudah saya jelaskan juga sedikit ya. Kalau misalnya Kak siapa nih? Kak siapa tadi ya? Kalau misalnya kakak tidak tahu tips dietnya Detu, silahkan bisa dicari di sosial medianya Detu, karena di sana kita juga udah ada di bagian kayaknya agak bawah deh tipsnya Detu, atau nanti bisa minta di admin ya, bisa lewat Facebook ataupun DM Instagram. Nanti bisa tanya, Kak tips diet Detu apa nih biar untuk konsumen saya. Jadi bisa menerapkan tipsnya itu, barangkali konsumsinya Detunya masih ada yang kurang benar gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktunya juga sudah 8:30. Ini saya sebenarnya nggak mau mengakhiri, cuman karena teman-teman juga harus istirahat, jadi kita harus segera mengakhirinya. Nah ini pertanyaan terakhir dari Kak Syafa, dia tuh ini apakah bisa dikonsumsi cewek dan cowok? Jawabannya bisa. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman yang udah join pada live malam hari ini. Semoga semuanya closing date-nya lancar jaya ya. Semoga semuanya juga yang diet bisa lancar dietnya, dan semoga semuanya teman-teman di sini sehat selalu. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan melancarkan rezekinya teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.